Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Man Insan Cendekia Oki, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Urusan TU, Bapak Muhammad Zaki Baridwan, Eskom MM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Wakil Kepala Man Insan Cendekia Oki. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf PTK Man Insan Cendekia Oki, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di masjid beserta Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara kuliah Ramadan pada sore hari ini. Untuk pembukaan, marilah kita buka acara kuliah Ramadan sore hari ini dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama Kak Bagus Jody Abimanyu. Tahun lahir tanggal 31 Juli tahun 2000. Alamat Jalan Raden Imbak Kesuma Ratu, Gang Ontoseno, nomor 100, Kemiling, Bandar Lampung. Riwayat pendidikan Man Insan Cendekia Oki pada tahun 2015 hingga 2018. Jurusan Teknik Teknologi Agroindustri Universitas Pajajaran tahun 2018 hingga sekarang. Riwayat organisasi Ketua BEM Kema FTIP Universitas Pajajaran tahun 2021 hingga sekarang. Kepala Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM Kema FTIP Universitas Pajajaran tahun 2020 hingga sekarang. Staf Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BEM Kema FTIP Universitas Pajajaran tahun 2019. Ketua OSIS Man Insan Cendekia Oki tahun 2016-2017. Staf Departemen Program Kerja Forum OSIS Nusantara FON 2017. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Kak Abimanyu. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelum saya memulai, mungkin saya mau request nih kepada teman-teman yang di rumah untuk bisa menghidupkan kameranya, biar kita bisa sama-sama saling bertemu, bertatap muka, dan nanti jadinya kegiatannya bisa lebih berjalan dengan komunikatif lah. Jadi untuk teman-teman yang bisa boleh diaktifkan kameranya, biar kita bisa sama-sama nih saling ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa sama-sama saling bertemu. Walaupun di kondisi seperti ini, dengan kondisi online, dan teman-teman yang ada di kampus Man Insan Cendekia Oki dan teman-teman juga yang ada di rumah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita pada sore hari ini bisa saling bertemu. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru-guru Man Insan Cendekia Oki dan para ustadz dan ustazah, dan juga teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga sore hari ini
saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan, dan saya ingin memperkenalkan kembali, nama saya Bagus Jadi Abimanyu atau biasa dipanggil Abi. Salam kenal untuk teman-teman semua. Teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman dan berbagi cerita, berbagi ilmu yang saya punya kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan juga hal-hal baiknya bisa diambil. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ustadz dan ustazah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu." Siapa yang mewakilkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Ada yang tahu teman-teman itu surat apa dan ayat berapa? Surat At-Talaq ayat 3, Kak. Ya, betul banget. Surat At-Talaq ayat ketiga. Nah, teman-teman, tawakal adalah sebuah kekuatan bagi orang yang beriman. Bahkan tawakal ini menjadi ciri dari sebuah keimanan. Orang yang paling baik imannya kepada Allah, maka akan wujud dalam tawakalnya yang utuh kepada Allah. Makin baik iman seorang kepada Allah, maka makin besar rasa bergantungnya kepada Allah. Nggak mungkin orang yang merasa beriman kepada Allah, tapi dia ragu untuk menyerahkan hidupnya dan urusannya kepada Allah. Nggak mungkin, karena itu adalah hal yang bertolak belakang. Sehingga ketika kita menjadi seorang mukmin, harusnya kita menjadi orang yang paling kuat dalam berserah dan menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam ujian di madrasah misalnya, ketika ingin melakukan perlombaan misalnya, itu adalah orang yang paling kuat yang menggantungkan harapan besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas setelah usaha-usaha yang dilakukannya. Di antara ciri orang yang bertawakal kepada Allah adalah munculnya tuma'ninatul qalbi. Ya, ini muncul ketenangan dalam hatinya. Itu adalah buah dari tawakal. Jadi kalau kita selama ini rasanya sering khawatir, sering galau misalnya, atau sering terusik, sering bingung, maka salah satu kunci untuk menghilangkan perasaan yang tidak nyaman itu adalah belajar tawakal. Contohnya, mungkin teman-teman sering merasa nih, ketika ujian di madrasah, itu hari paginya atau bahkan sebelum-sebelumnya itu deg-degan luar biasa. Ketika teman-teman mau mengikuti perlombaan, itu rasanya deg-degan, takut cukup besar. Maka kuncinya adalah bertawakal kepada Allah. Kita belajar tawakal, belajar berserah dan bergantung kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ketika menyerahkan urusan masalahnya kepada Allah, maka dia percaya Allah sebaik-baiknya akan mengurus masalah itu. Dia yakin Allah sebaik-baiknya yang menyelesaikan urusan itu. Dia yakin Allah sebaik-baiknya yang memberikan jalan keluar terhadap masalah tersebut. Keyakinan itulah yang membuat kita merasa tenang. Sehingga apapun yang kita hadapi, target yang ingin kita capai, usaha-usaha yang ingin kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan hati kita merasa tenang. Misalnya, mari kita belajar tawakal dari safar atau perjalanan. Saya dulu perjalanan dari Bandar Lampung ke IC, dulu belum ada tol kayak sekarang, mungkin masih
8 jam atau 10 jam bareng-bareng bersama teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan hal itu ketika liburan, ketika kembali lagi ke IC, ataupun kemanapun teman-teman pergi. Mari kita belajar dari doa safar. Yang mana doa safar yang diajarkan ini itu mengandung pelajaran tawakal yang sungguh luar biasa. Ketika kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mungkin teman-teman yang hafal doa yang panjangnya dan lengkapnya bisa saling mengikuti. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarona hadza birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawin alaina safarona hadza wat'au anna bu'da. Allahumma anta sahib fi safar wal khalifah uzubika min wa'sa'is safar qalab fil mali wal Jadi teman-teman, doa safar yang luar biasa ini di dalamnya mengandung bab tawakal yang luar biasa. Seolah-olah kita menyerahkan semua urusan kita, perjalanan kita kepada Allah. Terserah Allah. Kita percaya Allah pasti akan menuntun kita kepada jalan yang terbaik. Tolong fahada. Ketika Nabi pernah tersesat dalam perjalanan beliau, pulang dari Syam waktu itu ke Mekah, Allah menunjukkan jalan agar beliau tidak terkatung-katung di padang pasir. Karena Allah sebaik-baik yang memberi jalan. Allah sebaik-baik yang menuntun, sehingga seorang yang membaca doa safar tadi, seolah-olah menyerahkan safarnya kepada Allah, lebih dari dia menyerahkan safarnya kepada Google Maps di handphonenya pada saat ini. Gitu. Analoginya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman sering mengalami ini. Ketika kita kadang-kadang kalau di tengah jalan nggak punya sinyal nih, kita mulai kebingungan arah dan kita khawatir karena kita nggak bisa menjalankan aplikasi Maps kita. Karena di Maps itu munculnya biasanya sinyal hilang atau sinyal tidak ditemukan. Akhirnya kita nggak tahu nih harus kemana, ke kanan atau ke kiri. Kita bingung, kita khawatir karena kita menyerahkan perjalanan ini kepada Google Maps itu. Begitu juga ketika kita menyerahkan perjalanan kita ke tour guide, misalnya teman-teman lagi jalan ke luar negeri atau kemana. Misalnya kalau kita nggak percaya dia tahu jalan, sehingga kita ketika muter-muter di sebuah kota itu, maka kita pasti khawatir. Kalau misalnya kita dibawa sama supir Grab nih, supir taksi yang nggak tahu jalan, pasti di hati kita merasa deg-degan. Ada rasa khawatir karena kita tahu dia belum berpengalaman. Nah, beda lagi di kondisi yang sebaliknya. Ketika kita merasa tenang, kita berjalan, kita punya sinyal, oh kita tahu di kota ini sinyalnya banyak. Kemudian kita bisa menjalankan Google Maps-nya dengan baik. Ketika kita tahu supir kita yang biasa misalnya, oh Pak ini itu biasanya apal jalan, dia tahu, pasti kita tenang di dalam perjalanan gitu. Ketika kita ada tour guide juga, kita yakin dan dia mengerti daerah itu, pasti di hati kita juga tenang. Maka analoginya seperti ini teman-teman, orang yang bertawakal kepada Allah dalam hidupnya akan lebih tenang daripada orang yang sedang safar ditemani oleh Google Maps, seorang supir, dan lain-lainnya. Orang yang bertawakal lebih tenang daripada mereka. Makanya dalam doa safar yang tadi udah dibacain, kita sedang belajar tawakal. Yang artinya seperti ini. Ya Allah, saya serahkan safar ini kepadamu ya Allah. Tuntun saya ya Allah, jauhkan saya dari watsa'i safar, keburukan dalam safar. Wat'au ana bud'ah, mudahkanlah perjalanan kami ya Allah
sampai kami bisa sampai pada tempat yang jauh dalam keadaan nyaman, mudah sehingga terasa dekat dan tiba-tiba cepat sampai. Saya juga menyerahkan keluarga saya yang saya tinggalkan kepada Engkau ya Allah. Engkau sebaik-baik memelihara, Engkau sebaik-baik yang mengurus, mencukupi keperluan mereka. Jangan biarkan saya pulang kepada keluarga saya dalam keadaan penuh masalah, membawa beban, membawa kesedihan. Itulah doa tentang belajar tawakal. Di dalamnya itu benar-benar mengandung pelajaran kita untuk kita bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi doa sehari-hari yang diajarkan Rasulullah. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk selalu menyerahkan hidup kepada Allah. Itu rahasia doa sehari-hari. Makanya kita makan doa, ketika kita tidur ada doanya, ketika kita masuk kamar mandi ada doanya. Apapun itu. Tujuannya apa? Yaitu kita sedang belajar tawakal, berserah, bergantung kepada Allah. Dan ketika kita membiasakan itu dengan imanan wahtisaban, dengan yakin dan sungguh-sungguh, maka buah dari tawakal adalah tumakninatul qalbi, jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, jiwa yang bahagia. Karena kita sudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Dan Allah sebaik-baik yang mengurus kehidupan kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwal hasbu. Mungkin boleh teman-teman ingat-ingat ayat ini. Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Dan ini nyambung sama doa tadi teman-teman. Ketika teman-teman bertawakal, teman-teman melakukannya dengan doa. Dan doa itu adalah di atas usaha kita. Jadi setelah kita belajar, misalnya ketika menghadapi ujian di sekolah, di madrasah, atau mau lomba tadi, atau teman-teman yang udah akhir mau ujian nasional, ataupun yang mau masuk perguruan tinggi, saya mau kemana ini, maka perkuatlah usahanya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Mungkin teman-teman udah pada hafal ayat-ayat ini, mungkin kita bisa baca bersama-sama sekalian kita ngaji menjelang berbuka ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Saking dekatnya, aku mendengar, aku melihat, aku merasakan, dan aku tahu. Aku pasti menjawab orang-orang yang memanggil aku. Ya Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita manggil, Ya Allah, maka Allah akan menjawab, Labbaika ya abdi, ada apa ya hambaku. Ketika kita mengangkat tangan, Ya Robbi, maka kata Allah, ada apa wahai hambaku. Allahumma, ada apa hambaku. Ya ilahi, ada apa wahai hambaku. Ujib, aku selalu menjawab ujib. Kata Allah. Allah selalu menjawab. Mungkin saya masih sedikit ingat ilmu waktu itu, sedikit-sedikit ilmu bahasa Arab yang di madrasah. Mungkin boleh dikoreksi kalau saya salah, ada Ustazah Habibah. Ujib itu fi'lul mudhari, present continuous tense. Artinya terus-menerus, sepanjang waktu, sepanjang masa. Allah nggak akan pernah absen sama sekali untuk merespon panggilan hambanya. Ketika kita panggil Allah dalam doa, Ya Allah, Allahumma, Ya Rabbi, Allah selalu menjawab
selalu dan nggak pernah ketinggalan. Ketika kita katakan ya Robbi, maka Allah pasti menjawab, ada apa hambaku? Allahumma, ada apa ya hambaku? Ya ilahi, ada apa ya hambaku? Allah selalu menjawab, uji budak watadai. Inilah keistimewaan dari doa. Kita bermain dengan analogi lagi. Kalau nelpon ke orang, kadang kita di-reject. Kadang juga dibiarin aja. Kalau kita nge-WA orang juga kadang-kadang nggak dibales, cuman di-read. Kadang kalau kita komen di akun orang, kadang-kadang nggak di-reply. Kita nge-tag, nggak di-repost. Sekarang nih, biasanya di kelas online seperti ini, banyak pengumuman di grup yang disampaikan ketua kelasnya atau ustadznya, ustazahnya. Tapi kadang-kadang nggak ada yang respon. Itulah makhluk, teman-teman. Ketika kita ketuk pintunya, belum tentu dia membuka dan memberi kita kesempatan untuk bertemu. Tapi Allah nggak gitu. Setiap kita menghubungi Allah, memanggil nama Allah, ujib, pasti aku akan jawab, kata Allah. Ketika kita mengetuk pintu rahmat Allah, pasti dibuka. Ketika kita nge-DM Allah, pasti Allah balas. Itulah analogi dari sosial media. Nggak mungkin cuma di-read, nggak mungkin cuma dilihat, pasti Allah merespon hambanya, ujib. Maka hal yang perlu kita bangun ketika berdoa adalah atiqoh. Kita yakin dan percaya bahwa doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada hal yang paling penting, karena nggak mungkin kita berdoa dengan ragu-ragu. Kita nggak mungkin berdoa, tapi kita khawatir kalau Allah nggak jawab. Kunci pertama adalah harus yakin, teman-teman. Yang kedua, setelah sikoh, kita percaya bahwa Allah pasti akan menjawab kita. Yang kedua adalah kita perlu belajar dari berdoa itu bagaimana agar doa kita membuat Allah tersenyum kepada kita. Bagaimana agar doa kita mengubah takdir kita. Karena bahkan Allah mengubah takdir dengan doa hamba-hambanya. Makanya sampai ada doa tentang takdir. Mungkin biasa dibacakan di madrasah pada saat habis sholat. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqo wa su'il qada wa samatatil a'da. Su'il qada, ya Allah, aku berlindung dari takdir yang buruk. Karena Allah yamhullahu ma yasha'u wa yusbir. Karena Allah menghapus catatan yang Allah kehendaki, atau menetapkannya karena Allah menulis takdir itu. Lalu bagaimana caranya agar doa kita bisa mengubah takdir, menggetarkan ars, membuat Allah tersenyum, dan memunculkan keajaiban kepada kita? Kita diajarkan cara-cara istimewa dalam berdoa. Mungkin udah sering teman-teman lakukan, tapi mari kita maknai lagi. Kalau biasanya waktu itu diajarkan oleh Ustadz Jun, doa habis sholat, pada sholat, itu adalah cara-cara yang istimewa dalam berdoa. Dan kalau teman-teman belum ngerti bahasa Arabnya, teman-teman bisa lakukan dengan bahasa Indonesianya, atau doa dengan bahasa teman-teman. Dengan urutannya sama. Yang pertama, bukalah doa itu dengan pujian kepada Allah. Jangan langsung tiba-tiba kita langsung angkat tangan, langsung minta, ya Allah, minta ini. Maka awali dengan pujian terlebih dahulu. Allahumma, alhamdulillah, ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Terus kepuji juga dengan nama-nama Asmaul Husna, ya Latif, atau nama-nama lainnya. Panggil Allah. Panggil dengan nama-nama Allah yang mulia. Kemudian yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Karena Allah mencintai Nabi, sehingga ketika kita bersolawat kepada kekasih Allah, harapannya Allah juga akan jatuh cinta kepada kita, akan merasa senang kepada kita, suka kepada kita. Setelah tadi alhamdulillah, maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan ada versi sholawat lainnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah urutannya i'tiraf. Ya, ini akui kesalahan kita. Tadurru, kita merasa rendah di hadapan Allah.
aduin aja sama Allah. Ya Allah, saya ini lemah ya Allah. Ya Allah, saya ini bodoh. Saya ini cepat lupa ya Allah. Maka kalau ujian pada hari ini mudahkanlah saya ya Allah. Saya ini lemah, tiada kekuatan selain-Mu ya Allah. Misalnya teman-teman yang suka olahraga, lomba olahraga, sesungguhnya kekuatan saya sepenuhnya dari-Mu ya Allah. Gitu. Sampaikan kelemahan-kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Kemudian baru yang terakhir minta sama Allah. Sampaikan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ingin minta apapun, minta kemudahan dalam hidup kita, minta ilmu pengetahuan, maka itu kita sampaikan kepada Allah. Dan yang terakhir, cara lain agar doa kita dahsyat itu berdoa di waktu-waktu yang istimewa. Mungkin teman-teman udah tahu juga waktu-waktu istimewa, salah satunya adalah di sepertiga malam. Kenapa istimewa? Karena Allah turun ke langit untuk mendengar doa hambanya. Hal min ta'if, hal min jihal, hal min mustakfir, kata Allah. Adakah orang yang mau bertaubat? Adakah orang yang punya masalah? Adakah hambaku yang ingin istighfar? Maka datanglah kepadaku. Itu istimewa sekali doa di sepertiga malam terakhir. Dan juga doa lain ketika kita sujud, karena ketika keadaan seorang hamba itu paling dekat ketika kita sujud. Kemudian ketika kita hujan, ketika kita sedang safar. Dan yang terakhir, jangan lupa kita juga minta doa kepada orang-orang yang soleh. Kepada ibu kita, ayah kita, orang tua kita, ustadz-ustadz kita, ustadz-ustazah, bapak ibu guru kita. Karena selain doa sendiri, selain doa kita, minta kepada beliau-beliau tersebut, karena biasanya doa guru-guru kita, orang tua kita itu sangat mustajab di mata Allah. Minta doa kepada mereka. Mudah-mudahan semua usaha tadi yang udah kita lakukan, mulai dari usaha dengan gigih, kemudian tawakal dan berdoa tadi urutannya, dan juga waktu-waktunya, semoga itu menjadi senjata utama kita dalam menghadapi hidup. Sehingga kita bisa lebih optimis dalam menjalani hidup. Mau kuliah di mana, atau mau ujian gimana nih, kita bisa lebih optimis. Kemudian juga misalnya kita sekarang ada di kondisi rendah, ketika kita melihat orang-orang lain, wah kok mereka bisa ya olimpiade, ketika kita melihat orang-orang lain kok bisa juara-juara ini, maka dengan tawakal, usaha, dan doa ini kita bisa lebih optimis. Karena percayalah, Allah ngasih jalan macam-macam kepada orang-orang. Mungkin waktu itu saya belum kesempatan untuk menjadi orang yang misalnya menjuarai olimpiade atau ikut lomba. Saya belum diberi kesempatan ke arah situ. Tapi Allah punya kesempatan lebih, cara lebih, jalan kepada saya, misalnya menjadi ketua OSIS. Jadi percayalah teman-teman, banyak jalan, dan jalan hidup kita itu berbeda-beda. Dan yang terakhir, karena doa itu adalah silahul mu'min. Doa itu adalah andalan orang yang beriman. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman. Semoga pertemuan pada sore hari ini, sharing, kita bisa bertemu, bisa bermanfaat, dan bisa juga menjadi jalan silaturahmi kita. Ketika saya kangen untuk suasana di madrasah ketika bulan puasa, semoga ini bisa menjadi pengobat rindu. Dan juga tadi apa yang saya sampaikan, kalau benarnya itu datang dari Allah, dan ketika ada salah itu dari diri saya, dan dilupakan aja, dibiarkan, dibuang, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kesempatannya Ustadz dan Ustazah untuk saya bisa sharing dan berbagi ilmu di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum mengakhiri acara kuliah Ramadan sore hari ini, eh, saya perkenalkan kepada Kak Abimanyu agar memberikan 2 kuis terhadap materi tadi. Pada Kak Abimanyu dipersilakan. Oke, jadi ada kuisnya ya untuk melihat siapa nih yang merhatiin atau siapa yang sambil tiduran ini. Ya, kuisnya apa ya? Eh, yang pertama itu ini deh. Tadi mungkin aku udah jelasin banyak. Apa langkah-langkah yang baik dalam berdoa? Boleh dengan singkat aja. Itu yang pertama. Ini langsung 2 pertanyaan atau satu-satu dijawab terlebih dahulu? Satu-satu, Kak. Oh ya, yang pertama itu dulu. Silakan. Baik, sudah dijawab. Lanjut Kak ke pertanyaan kedua. Ya, betul itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua saya boleh request kuisnya yang jawab harus teman-teman langsung pakai mic. Boleh, Kak? Yang kedua. Nah, yang pertanyaan yang kedua ini apa ya? Selanjutnya boleh deh tadi jelasin dengan singkat aja nih. Jelasin dengan singkat kenapa kita harus bertawakal kepada Allah. Nah, boleh nih dijawabnya. Baik, sepertinya karena tidak ada yang ada yang malu mungkin menjawab. Saya lemparkan ke jamaah yang ada di Zoom. Silakan. Boleh nih, atau saya tunjuk nih. Boleh Kak tunjuk. Badrul deh, boleh nih udah on cam. Jawab aja. Ya baik, terima kasih kepada Kak Abimanyu udah ngasih kesempatan untuk menjawab. Jadi kalau seingat saya itu yang pertama Quran Surah At-Tolak ayat ke-3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ia akan tercukupi kebutuhannya.
Jadi pada intinya itu kita bertawakal bukan karena kita ini bakal bisa melakukan apa saja, tapi karena dengan kita bertawakal dengan izin Allah apapun yang kita inginkan akan tercapai. Kemudian yang kedua tadi yang saya ingat tuh Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang tadi dibacakan Kak Abimanyu tadi. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, dengan di situ kan ketika kita berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat dekat gitu. Bahkan saking dekatnya tadi Kak Abimanyu kan mengatakan bahwa Allah mendengar kita, Allah melihat kita, Allah mengetahui apa yang kita perlukan, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Dan ketika kita berdoa, Allah akan mengabulkan. Dianalogikan tadi seperti sosial media gitu. Allah selalu menjawab apa yang kita kirimkan kepada Allah gitu. Jadi pada akhir ayatnya ini kan la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi dengan bertawakal ini kita akan mendapatkan petunjuk gitu. Kemudian satu lagi itu tadi yaitu dengan tumakninah kita akan dengan tawakal kepada Allah kita akan mencapai tumakninatul qalbi. Yang tadi dikatakan Kak Abimanyu tadi, yaitu artinya ketenangan hati itu. Jadi dengan bertawakal kita akan menjadi lebih tenang gitu. Mungkin 3 itu saja dari saya Kak. Terima kasih. Oke, mantap Badrul. Terima kasih atas jawabannya. Keren. Terima kasih. Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk Kak Abimanyu selaku pemateri dan juga yang telah menjawab pertanyaan tadi. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Kak Abimanyu tadi dalam keseharian kita. Amin ya robbal alamin. Sampailah kita di penghujung acara kuliah Ramadan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Untuk menutup acara ini, marilah kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah robbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.